Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Maulana. Kembali lagi di sini saya menjelaskan pada step ke-6. Saya menjelaskan getting data from users. Kemudian yang dilakukan pertama adalah membuat form. Cara utama membuat form dalam Y yaitu dengan melalui Y widget active form. Pada banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel database basis UI Active Record dan model yang berdiri sendiri berbasis I base model seperti model untuk login form itu ada model untuk tersendiri. Kemudian semua yang berada di active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di tag HTML form pada file HTML di generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kode PHP menghasilkan file HTML berisi form, label, input, dan lainnya. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, nama atribut, dan menyesuaikan name pada database-nya. Kemudian membuat form di sini membuat model. Sedangkan ini adalah tahapan membuat view. Validasi input biasanya diselipkan di dalam controller. Jangan percaya input pengguna, selalu lakukan validasi. Input dari pengguna dimasukkan agar model dapat divalidasi dan memanggil metode base model validate. Kemudian jika validnya else maka error untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi sendiri. Dan default biasanya di sisi klien JavaScript misalkan kayak notifikasi error dan lainnya. Kemudian rules. Di sini pada controller di dalam mode ini terdapat rules yaitu misalkan kayak if dan semacamnya. Misalkan ada dua kemungkinan, bisa email input yang kedua dan input yang ketiga misalkan kayak gitu rulesnya. Setelah itu custom error message. Di dalam model jika error nanti akan menghasilkan output yaitu message-nya apa untuk membuat pesan error masing-masing. Bisa cara lain ada juga sih, bisa return value di controller ke view, bisa di rules dari model ke controller, bisa juga sih, tapi lebih efektif dari model ke controller. Kemudian conditional validation ini di dalam model, jadi kayak if bla 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 bla, if bla bla bla, atau seperti ini function mode USA bla 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 kayak gitu. Contohnya sih kayak untuk model sebentar. Di model item contohnya kayak gini. If jika vector locationnya tidak ada maka menampilkan gambar default. Jika ada menampilkan gambar yang lainnya dan defaultnya menampilkan host input sampai ke gambarnya defaultnya iya, dan kemudian outputnya kesini dari localhost ke pet pet di mana gambar tersebut berada. Setelah itu data filtering. Memasuk data filtering ini seperti filter dari input user, misalnya kayak nomor kayak gini filtering kayak gitu intinya. Kemudian upload single file seperti untuk membuat form menerima file upload, mengubah model akan dapat menangani file upload, membuat dan mengubah view menerima upload, dan kontrolernya juga. Ini upload model, bisa ini upload model ada extension. Kemudian di view-nya uh, ini ada fungsi upload save handling buat uploadnya. Kemudian tadi controller, kemudian di view ada perintah untuk menampilkan sebuah gambar. View item di sini. Di sini ada perintah untuk mengambil sebuah gambar di sini dengan ukuran pixel 300 pixel. Kemudian nanti akan dijelaskan di tahap berikutnya. Kemudian upload single file juga sama di model, upload single file view yang sudah dijelaskan tadi, dan controller. Upload multiple file juga dengan membuat atribut maxfile 5 pada view. Kemudian setelah itu diteruskan dengan properti get info pada controllernya, dan pada view-nya tuh kayak menampilkan progress juga sih pada masing-masingnya. Ini buat multiple-nya. Ada pemanggilan model, di sini model. Di sini kontrolnya itu pakai progress. Kemudian
Pada view-nya juga pakai forest di sini. PHP multipath option di sini juga multiple. Kemudian modelnya juga seperti biasa menggunakan max file untuk membatasi file maksimalnya berapa. Kemudian langsung saja ke demonstrasinya. Dimulai dari step pertama, yaitu tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Jadi menambahkan kemampuan pada mengupload gambar pada create dan update dari item. Kemudian untuk membuatnya kita harus menyiapkan modelnya dulu, mode item. Kemudian kita modifikasi bagian atribut label dengan menambahkan picture location. Picture location ini nama database-nya upload juga. Upload ini merujuk ke upload ini, upload picture location picture. Kemudian upload item preview untuk menampilkan ini untuk view-nya. Preview gambarnya kayak gimana sama picture location-nya. Jadi di rules-nya ini adalah untuk upload tipe datanya file extension dapat menerima PNG dan JPEG. Di sini saya melakukannya dengan cara manual saja. Kemudian setelah kita atur modelnya, kita lanjut ke pengaturan controller, yaitu pada perintah create sama update. Di sini kan menyimpan, di sini metode untuk menyimpan saya gabungkan jadi item save handling biar jadi satu saja create sama update-nya. Di sini juga kan fungsinya sama, jadi saya buat terpisah. Kemudian item save handling ini post seperti biasa dan save. Kemudian di sini upload file model pada bagian upload. Upload ini isinya gambar. Model, nama instansi upload, kemudian di sini validasi pada modelnya, kemudian mode upload. Jika mode uploadnya ada, maka file pathnya diisi dengan upload. Mode upload base name-nya apa? Ini filenya. Kalau upload ini adalah filenya. Bedanya upload sama vector location, upload ini file gambarnya, sedangkan informasi gambarnya, sedangkan vector location itu buat ke database-nya. Jadi ini yang mentah, ini yang masak nggak. Upload mode upload base name underscore time apa mode upload extension. Setelah di formatting, kemudian mode upload save as ke path-nya. Setelah itu mode picture location ditambahkan di database, masuk ke database ini mode picture location sama path yang telah dibuat tadi. Path-nya apa, jadi ketahuan path-nya apa. Kemudian jika tidak bisa menyimpan, maka redirect view ID dan mode ada, jadi dia tuh mengupload dengan kosong kayak gitu. Ini upload full, kemudian view ID ini seadanya saja, tidak ke upload gambar, kan false. Kemudian setelah itu lanjut ke model sudah, controller sudah, yang belum itu view-nya yang belum view. Kita lanjut ke view di tampilan backend-nya. Setelah itu untuk menampilkan halaman view, maka kita harus memuat gambarnya juga. Setelah itu kita tambahkan di atribut paling bawah, misalkan item view di sini. Pada bagian bawah terdapat ini nama, deskripsi, kemudian di bawahnya ada tempat untuk gambar, label, picture, formatnya raw, value-nya menampilkan gambar dari path mulai dari base URL sampai picture location-nya, sampai directory picture-nya lah. Kemudian kita atur pixelnya, lebarnya itu 300 pixel, harus 300 pixel. Setelah itu kita ubah pada proses create-nya, prompt-nya juga untuk melakukan upload gambar. Jadi pada prompt-nya ini kita tambahkan field model upload untuk memasukkan upload gambar. Kemudian tipe datanya yaitu file input. Biasanya karena text input, ini file input untuk uploadnya, karena sudah menyediakan file input. Kemudian lanjut ke requirement pada controller tadi saya jelaskan. Controllernya kita tambahkan juga, kita memerlukan item, statistik, kategori, ini mode yang terlibat. Kemudian kita tambahkan web upload files,
kemudian upload filesnya, kita butuh upload files. Setelah itu kita coba buka dengan tampilan backendnya. Kita coba tambahkan item untuk mengupload gambar musik dan update. Kemudian item, kita lihat view-nya, ada gambarnya, kemudian kita tambahkan yang tidak ada gambarnya, tes Asus ROG Phone kayak gini. Kemudian kita update saja. Sebentar, kita masukin gambarnya dulu, gambar Google ya. Kita simpan gambarnya di desktop. eh, kita pilih gambarnya di desktop, kemudian ini fotonya masukin dulu, save, maka gambar otomatis telah termuat. Setelah itu tambah item. Misalkan kita random saja ya, input random. Random saja, ini tes input ini untuk tes saja. Save. Di sini adalah pulpen dengan harga 2000. Kemudian kita bisa mengganti gambarnya, misalkan gambar pulpen lagi, misalkan gambar ini kita random, sudah masuk. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan tahap soal berikutnya, yaitu tambahkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Daftar produknya kita tambahkan dulu. Kemudian kita atur di produknya itu, kita menggunakan model dari view. Model dari backendnya, kita menggunakan model dari backendnya untuk melakukan proses frontendnya. Kemudian di sini kita lakukan formattingnya dulu, misalkan kayak mata uang kan returnnya harus ditambahi atribut-atributnya. Kemudian return kita pakai concat, return rp, kemudian nama format, kemudian harga dari item kita kembalikan value-nya. Setelah itu harga itemnya kelihatan, desimalnya, kemudian ini pengaturan komanya. Setelah itu lanjutkan dengan menampilkan gambar. Jadi get kategori untuk menampilkan, get image untuk menampilkan gambar pada front end. Ini pick. This picture location, ini kita ambil picture database. Jika tidak ada gambar, database tersebut tidak ada gambar, maka mengarahkan ke MyMart backend. Ini mengarahkan ke gambar default yang ada di folder backend. Kemudian jika ada, maka mengarahkan file web upload yang ada di backend juga. Kemudian defaultnya adalah return value-nya adalah ini localhost bla 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 MyMart backend web upload dan bla 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 kayak gitu. Ini mulai dari upload bla 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 kayak gitu. Kemudian lanjut, ini modelnya sudah kita atur. Setelah itu dilanjutkan dengan proses memasukkan dari view dari front end-nya. Kita buat dulu kontrolernya dulu, baru view. Sebentar. Web ini front end, kontrolernya dulu. Pada langkah pertama kita tambahkan dulu di kontak, bukan, terus di action di index di paling atas ya, di ini action index. Kemudian mode tersebut kita panggil dengan relasi kategori. Ini pakai aktif. Pada controller kita perlu mode yang terlibat di folder backend. Kemudian kita perlu juga aktif data provider. Kita perlu juga access control. Itu sih yang perlu. Setelah itu kita masuk ke action index untuk menampilkan katalognya. Kemudian kita manggil model yang ada di item dengan relasi kategori, yang ya ini get kategori di dalam model item. Setelah itu
Setelah itu jika item yang ketemu maka melakukan request get item. Setelah itu kita cek where-nya, kategorinya apa, ini relasinya. Kemudian kita buat active data provider-nya dengan menampilkan pagination dengan halamannya 6 dengan maksimal 6 kolom. Setelah itu kita urutkan berdasarkan ascending. Setelah itu kita render dengan path-nya, dengan routingnya index. Kemudian datanya itu kita bawa data provider, ini adalah routingnya, dengan datanya itu provider di sini. Kemudian setelah itu kita buat view buat indeksnya. Lanjut, di sini merupakan tampilan dari view-nya. Di sini titelnya apa, di sini tampilan navbarnya apa, di sini langsung ke menampilkan modelnya apa. Kemudian di sini ada kolom gambar, di sini ada kolom nama, kolom kategori, di sini ada harga. Kemudian kita tampilkan di codingnya langsung. Di sini ada gambar, ada katalog. Kemudian ada tombol yang dijelaskan di tahap berikutnya. Kemudian tahap berikutnya adalah tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, setelah itu di sini jika app user atau is guest jika tidak login, maka buttonnya ini warning, kemudian menampilkan tulisan login plus login dulu. Kemudian jika ditekan maka masuk halaman login. Setelah itu jika usernya ada, jika bukan guest, yaitu langsung ke halaman checkout, manggil halaman checkout, button sukses. Sedangkan halaman checkout ini kita tampilkan berupa tulisan aja checkout test udah. Setelah itu dilanjutkan pada controller. Pada button ini, controller button ini di sini. Controller button yaitu action checkout, kita tambahkan ini saja, action checkout, langsung render ke checkoutnya. Setelah itu kontrolnya sudah, kita kemudian view-nya tidak ada yang perlu diubah. Kemudian kita coba buka di sini. Kemudian kita reload dulu. Jika login maka add to cart, checkout path. Jika tidak login maka muncul login dulu. Kemudian kita coba login. Setelah itu kita coba checkout, bisa. Sekian dulu dari demonstrasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.